Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks hikayat dan cerpen. Kompetensi dasarnya 3.4 yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen dengan IPK 3.4.1 membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen serta IPK 3.4.2 membandingkan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen yang telah dibaca. Selanjutnya, peserta didik diharapkan juga dapat mengidentifikasi dan membandingkan unsur kebahasaan dalam hikayat dan cerpen yang telah dibaca. Materi pertama yaitu tentang pengertian hikayat. Hikayat adalah sebuah karya sastra lama berbentuk prosa yang menggunakan bahasa Melayu, biasanya bersifat rekaan, mengisahkan tentang kehidupan raja-raja atau istana sentris, dan dihiasi dengan kejadian sakti oleh tokoh-tokohnya yang memiliki kekuatan tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu 1. Nilai moral. Secara umum, nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Perbuatan moral yang baik antara lain adalah menghargai orang lain, berderma, setia, dan jujur. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan dalam bermasyarakat. Contohnya bekerja sama, toleransi, dan kepedulian. Dan yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berasal dari ajaran agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dan yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Kebahasaan teks hikayat. Dari segi kebahasaan, hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan 1. Penggunaan banyak konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat, seperti kata maka atau ketika. Contohnya, hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Maka anak-anda baginda yang 2 orang iri pun sampailah usia 7 tahun dan dititihkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Dan kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena hikayat lebih tua daripada negara kita yaitu negara Indonesia. Contohnya kata beroleh, titah, buluh, mahligai, inang, opeti, dan bejana. Dan kebahasaan yang ketiga yaitu mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Hal ini ditandai oleh tokoh-tokohnya melakukan kegiatan yang tidak masuk akal. Misalnya, dapat berbicara dengan binatang, bisa memasak di telapak tangan,
bisa terbang, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu yang pertama nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Dan yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu nilai religius atau keagamaan. Nilai ini berkaitan dengan tuntutan beragama. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Dan yang kelima yaitu nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan. Gaya bahasa dalam teks cerpen yaitu gaya bahasa retorika, 1 eufemisme, 2 asindenton, 3 polisidenton, erotesis, kelima pleonasme, keenam perifrasis, ketujuh prolepsis, aliterasi, asonansi, apofasis, apostrof, kiasmus, elipsis, litotes, histeron, proteron, dan lain sebagainya. Gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa kiasan. Seperti 1. Simila atau perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang kedua, metafora, yaitu majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Yang ketiga, personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa, seolah-olah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Dan ada sinekdok, yaitu majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Ada ironi, satir, dan sarkasme. Juga masih banyak majas lainnya. Baik, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Dapat dicari referensinya untuk lebih lanjut melalui internet atau melalui buku. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.